Ya, selamat pagi, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini kita menyimak eh, firman dari Pak Edi Leo ya. Silakan. Sungguh mulia perbuatanmu,
juru selamatku, selamatkan hidupku. Haleluya, shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi. Saudara masih tetap semangat? Kita mau terus saudara belajar bagaimana mempraktekkan kompak sejati. Kalau kita praktek kompak sejati bersama-sama, pasti kita akan bertumbuh bersama-sama. Nah saudara, kita sudah berulang-ulang selalu membahas tentang apa itu kompak sejati. Ingat saudaraku, kompak ya bukan sekedar saudara kelompok kecil, small group. Tapi kompak adalah unit terkecil komunitas tubuh Kristus. Masih ingat saudara? Kalau dia komunitas tubuh Kristus, dia pasti bergaya hidup up, ya terus-menerus bersekutu dengan kepalanya. In, dia terus-menerus bersekutu dengan sesama, ya, dan out, yaitu saudara dia menjangkau bersama-sama sebagai tubuh Kristus. Nah, kita sudah belajar sebelumnya, saudara, bahwa ya kita harus menjangkau pertama-tama komunitas yang ada di dalam tubuh Kristus yang belum dimuridkan. Itu dulu dimuridkan, saudara. Ya, nah, sebelumnya kita juga sudah membahas tentang, saudara, kita perlu menjangkau keluar, yaitu mencari jiwa baru, orang yang belum diselamatkan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana orang-orang yang belum diselamatkan ini, saudara, ya, kita bawa, ya, kita cari orang damai, saudaraku, kita ketemu dengan orang damai ini, kemudian, saudaraku, ya, kita harus melayani orang-orang damai ini, saudara, sampai dia, saudaraku, bisa dimuridkan. Nah, kita sudah singgung sebelumnya, saudara, bagaimana, yaitu melalui SPK. Ya, jadi kita langsung, saudara, kalau udah dapat jiwa, ya ini jiwa baru, kita bawa, ya, ke kompak kita, saudara. Dan di dalam kompak kita ini, ya, kita bersama-sama memuridkan jiwa-jiwa baru ini. Ingat saudara, mereka adalah jiwa baru yang masih memerlukan makanan buat bayi-bayi rohani. Makanan buat bayi rohani adalah apa saudara? Yaitu SPK, saya pengikut Kristus. Ya, nah kita bisa ajarkan mereka saudara, ya prinsip-prinsip dasar kehidupan kekristenan mereka. Ya, ingat saudara, kalau dia jiwa baru, ya 1 Yohanes pasal yang kedua, nanti saudara baca ayat 12 sampai dengan ayat 14, pada prinsipnya gini saudara, kalau dia adalah jiwa baru, bayi-bayi rohani, Kristen anak-anak, mereka perlu, ya saudara, mengalami 2 hal. Ya, ingat 2 hal. Pertama, mereka harus tahu bahwa dosanya sudah diampuni, saudara. Nah, jadi kita mesti ajarkan mereka dasar-dasar kekristenan sampai mereka mendapat pencerahan. Wow, dosaku sudah diampuni. Artinya apa, saudara? Mereka memiliki jaminan keselamatan.
Ya, mereka yakin kematian Yesus di kayu salib adalah untuk supaya mereka diampuni sehingga mereka tidak lagi terkena hukuman dosa, saudara. Ya, mereka merdeka dari hukuman dosa. Mereka tidak lagi, saudaraku, dihukum. Ya, dengan perkataan lain, mereka punya keyakinan akan keselamatan mereka. Karena saudaraku, kalau mereka punya keyakinan akan keselamatan mereka, mereka tidak akan bimbang, mereka tidak akan jatuh bangun, mereka akan bertumbuh kekristenannya, saudara. Nah, ini hal pertama yang mereka, saudaraku, perlu ketahui, ya. Nah, hal kedua menurut 1 Yohanes pasal yang kedua adalah, ya saudara, mereka perlu mengenal Bapa. Ya, mengenal siapa Allah mereka. Ya, ingat saudaraku, hidup kekal itu adalah mereka mengenal siapa Bapaknya, saudara. Ya, jadi mereka punya hubungan intim dengan Allah Bapa. Ya, saudara. Nah, ini penting karena kalau enggak, saudara, mereka enggak yakin, saudaraku. Mereka itu ya sudah lahir baru. Mereka perlu tahu mereka itu anak. Ya, anak dari bapaknya, saudara. Berarti mereka, ya saudara, yakin identitas mereka sebagai anak Allah. Mereka adalah orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, saudara. Ya, tanpa kelahiran baru, ya kita tidak dapat, saudaraku, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, sehingga saudara, mereka punya, saudaraku, keyakinan hidup kekal. Mereka, saudaraku, yakin mereka anak Allah. Identitas mereka sebagai anak Allah. Dan mereka, saudaraku, punya fondasi kekristenan yang kuat. Itulah SPK, saudara. Ya, jadi kita ajarkan mereka, saudara. Ya, prinsip-prinsip pelajaran-pelajaran ini sampai mereka mengalami, ya, apa yang mereka dapatkan, saudaraku, di dalam SPK ini. Nah, saudara, jadi ini perlu waktu kita muridkan mereka, saudara. Ya, ini dasar kekristenan. Jadi bukan hanya mereka tahu, tapi tiap pelajaran, ya, sasarannya itu mereka capai. Ya, pastikan, saudaraku, mereka dibaptis. Ya, pastikan mereka, saudara, ya, yakin akan keselamatannya, saudara. Pastikan mereka, saudara, ya, mengalami baptisan Roh Kudus. Ya, mereka, saudaraku, menerima kuasa untuk menjadi saksi Kristus. Ya, pastikan mereka, saudara, mengalami, ya, semua sasaran-sasaran yang ada di dalam pelajaran-pelajaran itu. Nah, saudara, ini penting sekali. Ya, jadi kita langsung muridkan mereka, saudara. Nah, setelah dimuridkan, saudara, mereka itu mulai, saudara, ya, diajarin kompak. Apa itu kompak? Nah, kita ajarkan karena tiap minggu kita ketemu, saudara, ya, mereka bersama-sama dengan kita, pasti mereka akan menangkap. Ya, oh, kompak itu seperti itu. Kenapa terjadi impartasi, saudara? Karena mereka ketemu terus dengan kompak Bapak rohaninya, kan? Jadi mereka tangkap itu. Mereka, saudaraku, ya, mengalami impartasi. DNA-nya kompak. Nah, pelan-pelan, saudara, kita bilang, nah, kamu nanti harus jadi kompak sendiri. Ya, kita terus pantau. Mereka jalanin nggak kompak baru ini, saudara. Nah, dengan demikian, nanti mereka menjadi kompak baru yang akan, saudaraku, pelan-pelan, ya, terus, saudaraku, mereka bertumbuh. Nah, ingat, mereka nggak boleh dilepas begitu saja. Karena itu anak-anak rohani kita. Ya, kita terus, saudaraku, masih punya hubungan dengan mereka. Dan satu saat mereka akan menjadi, saudaraku, ya, bagian dari komunitas kerajaan yang akan kita bangun, saudara. Nah, ini sangat luar biasa. Ya, jadi saya dorong, saudara, semua kompak-kompak yang sudah, saudaraku, mempunyai jiwa baru,
ya kita didik mereka dalam SPK, ya, dan mereka nanti menangkap saudaraku semua pelajaran ini, mengalaminya, dan kita bangun kompak yang baru lewat mereka, sehingga mereka adalah saudaraku kompak anak yang dihasilkan oleh kompak yang pertama ini, saudara. Nah, itu yang saya mau saudaraku dorong, ya, setiap kompak-kompak, ya, menjangkau jiwa, memuridkan jiwa-jiwa baru yang masih bayi rohani ini, dan kemudian saudara membentuk kompak baru dari mereka. Itulah saudaraku, ya, kompak sejati. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi teman-teman. Luar biasa ya, kita sekali lagi diingatkan kembali oleh Pak Edi Leo, apakah itu kompak sejati. Kita harus praktek untuk melakukan kompak sejati. Tentu teman-teman diberkati melalui apa renungan pada pagi hari ini tentang perlunya praktek kompak sejati ya. Tadi sudah dikatakan bahwa kompak itu bukan sekedar kelompok kecil, tetapi unit terkecil yang tubuh Kristus ya, yang harus bersekutu dengan Tuhan. Izinnya Bapak Ibu sedang dalam perjalanan. Ya, silakan. Maaf. Ya, harus bersekutu dengan Tuhan, harus bersekutu dengan sesama, in-nya dan out-nya menjangkau komunitas dalam tubuh Kristus yang belum dimuridkan. Ini yang menjadi prioritas. Silakan teman-teman, ada yang mau menyampaikan berkat Tuhan, ada yang mau bersaksi atau apa, mau didoakan, silakan. Silakan, kalau gitu tim screen dulu, silakan kalau ada pengumuman, tim screen. Suaranya tidak keluar ya tim screen. Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita tahu kita sedang hidup di akhir zaman. Ada masa yang sangat berbahaya saudara, di mana kita melihat hancurnya moral kehidupan manusia, dan ini memberi impact kepada hancurnya keluarga, dan juga saudara rusaknya keadaan gereja yang ada di zaman akhir ini. Karena itu saudara, ya, bagaimana kita menghadapi zaman akhir ini? Saya percaya saudara, jalan keluarnya adalah saudara, mesti ada pemuritan yang kuat di dalam keluarga. Nah saudara, Edwin Lewis Cole, pendiri Christian Men's Network, pernah berkata demikian saudara, bahwa penyebab utama hancurnya keluarga adalah ketiadaan bapak. Dan penyebab utama ketiadaan bapa adalah ketidakdewasaan pria. Dan penyebab utama ketidakdewasaan pria adalah ketiadaan pemuritan. Nah, karena itu saudara, gereja-gereja perlu berfokus memuridkan pria, supaya pria dapat memuridkan keluarganya
sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat, menghasilkan gereja lokal yang kuat. Nah, untuk itu saudara, itu sebabnya saudara kita akan mengadakan sebuah konferensi dan sekaligus pemuritan untuk para pria dan juga keluarganya. Nah, saudara, konferensi ini akan kita adakan pada tanggal 1 sampai tanggal 3 Mei 2025 di Bali, di NPCC di Nusa Dua, saudara. Nah, kita akan bersama-sama, saudaraku, dilayani oleh para hamba Tuhan yang luar biasa, yang Tuhan datangkan dari berbagai negara. Saudaraku, saya sendiri akan berbicara di sana, dan ada Paul Cole, anaknya Edwin Louis Cole, pendiri Christian Men's Network, akan berbicara di sana. Juga saudaraku Bapak Timotius Arifin, Gembala GBI Rock, akan juga saudara berbicara memperlengkapi kita. Juga saudara akan ada saudaraku pakar pembapaan, hamba Tuhan yang namanya Casey Karsten. Dan beliau akan saudara berbicara tentang bagaimana seorang pria dapat menjadi bapak di dalam rumah tangganya, bersama dengan istrinya, dapat memuridkan keluarga-keluarga. Juga ada seorang hamba Tuhan yang saya percaya akan sangat memberkati saudara, yaitu Bapak Craig Hill. Beliau adalah seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan untuk membangun fondasi keluarga, sehingga suami bersama dengan istrinya menjadi satu tim yang kuat, memberkati anak-anaknya, menghasilkan keturunan ilahi. Saudara, saya dorong semua pria-pria untuk hadir dalam acara ini, karena dalam acara ini kita juga akan dilanjutkan dengan mengikuti lokakarya, langsung kita mempraktekkan pemuritan pria. Di situ ada modul-modul yang memperlengkapi pria, bagaimana pria boleh menjadi pria sejati, menjadi bapak sejati. Bukan hanya itu, anak-anak muda juga mempunyai sesi pemuritan khusus young men. Nah, saudara, bagaimana dengan ibu-ibu? Para ibu-ibu khusus pada tanggal 3 akan ada acara khusus dengan topik Brilliant Mother. Nah, hadiri acara ini saudara, akan sangat memberkati saudara, dan kita juga saudara akan saudara mendapatkan materi-materi yang bisa digunakan bagaimana kita bisa memuridkan pria-pria, dan pria-pria memuridkan keluarganya, sehingga kita mempunyai keluarga yang kuat dan gereja lokal yang kuat. Saya berdoa supaya semua bapak-bapak, saudara-saudara yang aktif dalam pelayanan pria, pemimpin kaum bapak di gereja, dan lebih lagi para gembala-gembala, karena kami ingin para gembala-gembala yang nanti Tuhan pakai untuk memuridkan pria-pria, sehingga pria-pria dapat memuridkan keluarganya, dan kita akan melihat sebuah kegerakan yang luar biasa. Saudara, saya tunggu saudara di tempat itu. Mari saudaraku, kita akan melihat sebuah kegerakan besar mulai dari Bali, saudara, menjadi berkat bukan hanya di Indonesia, sampai kepada bangsa-bangsa. Tuhan memberkati kita semua. Kepada seluruh partisipan Mesbah Doa Koram Deo Tubuh Kristus, kami sama-sama mau mengajak Anda semua menyambut tahun baru 2025 dengan visi yang baru, yaitu membangun kompak keluarga rohani yang diperlengkapi untuk saling membangun komunitas kerajaan Allah melalui pemuritan. Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang dalam berbagai macam pergumulan, merasa tidak sanggup lagi berdoa karena tekanan yang dirasakan? Anda tidak sendiri. Mari bergabung bersama kami di ibadah sejati Mesbah Koram Deo setiap hari Sabtu jam 5.30 sampai 7.30 pagi waktu Indonesia Barat. Jangan pernah merasa sendiri, ada tubuh Kristus yang mendukung dan mau mendoakan Anda. Tuhan Yesus memberkati.